Militer Indonesia selama ini identik dengan alat tempur dengan jumlah yang terbatas. Belum lagi usang alias sudah ketinggalan zaman. Tapi diam-diam Indonesia ternyata punya senjata tempur yang bikin negara tetangga ngiler. Satu dari alat tempur itu adalah rudal bernama petir V101. Rudal ini diklaim berdaya jangkau cukup panjang dan mampu meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Berikut ini fakta tentang kehebatan petir V101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di pembelajaran online ini. Sekilas tadi kamu sudah melihat tentang peluru atau peluncuran roket dari Tentara Republik Indonesia yang menggambarkan dari perjalanan roket ya, yang akan kita bahas sebagai materi dari aplikasi dari fungsi kuadrat. Militer Indonesia selama ini identik dengan alat tempur dengan jumlah yang terbatas. Belum lagi usang alias sudah ketinggalan zaman. Tapi diam-diam Indonesia ternyata punya senjata tempur yang bikin negara tetangga ngiler. Satu dari alat tempur itu adalah rudal bernama petir V101. Rudal ini Rudal ini diklaim berdaya jangkau cukup panjang dan mampu meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Berikut ini fakta. Berbicara mengenai aplikasi dari fungsi kuadrat, nah dalam hal ini yaitu kaitannya dengan eh, peluru, jadi atau roket yang akan kita bahas dalam bentuk nyata dari rumus fungsi kuadrat sebagai aplikasi dari penerapan dari ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, aplikasi yang ada itu saya ambil dari buku siswa halaman 116. Di sini menjelaskan bagaimana aplikasi kuadrat dalam kehidupan nyata. Nah, untuk contohnya yaitu kita ambil permasalahan yang sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, ini bisa kamu lihat di halaman 126 pada buku siswa yang menjelaskan tentang, nah ini ya, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas tinggi peluru H dalam meter, kemudian waktunya T dengan rumus HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Di sini ada permasalahan yaitu menentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Untuk membahas materi dari aplikasi, ada beberapa hal yang harus kamu pahami dulu, yaitu yang pertama adalah hubungannya dengan materi sumbu simetri. Ya, jadi kamu lihat di sini bahwa sumbu simetri dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu ada rumusannya, yaitu rumusannya adalah minus B per 2A. Nah ini ya, jadi silakan kamu pahami dulu tentang rumus ini. Nah, sumbu simetri kalau kita ilustrasikan dalam grafik, maka garis yang membagi dua sama ini. Ya, jadi sumbu simetri ini adalah membagi dua dari grafik ini. Nah, ini garis merah ini disebut dengan sumbu simetri. Baik terbuka ke atas, ini yang terbuka ke atas, ini yang terbuka ke bawah. Nah, itu disebut dengan sumbu simetri, di mana rumusnya adalah minus B per 2A. Nah, selanjutnya setelah kamu mengenal sumbu simetri, maka kamu saya ajak mengenal dengan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Maksudnya adalah dia dari nilai maksimum atau minimum dari fungsi adalah titik puncak dari suatu grafik. Bisa yang di atas, nah yang di atas ini disebut dengan maksimum,
ya. Kemudian kalau yang ke bawah seperti ini adalah yang minimum. Ini adalah nilai dari Y maksimum, ini Y yang minimum. Untuk sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A. Sementara untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini penulisannya seperti ini. Y maksimum atau minimum adalah minus D, yaitu negatif D per 4A. Atau bisa negatifnya ini ditaruh di bawah seperti ini. Di mana D itu punya rumusan B kuadrat min 4AC. Atau dikenal dengan diskriminan. B kuadrat min 4AC. Nah, dua rumusan ini silakan kamu pahami atau kamu ingat-ingat, yaitu sumbu simetri min B per 2A, kemudian Y maksimum atau minimum adalah minus D per 4A atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi negatif yang di sini saya pindah ke bawah ini untuk memudahkan dari perhitungan. Nah, suatu fungsi kuadrat dia akan mempunyai nilai minimum atau nilai maksimum itu ditentukan oleh nilai A. Ya. Jadi kalau A-nya positif pada penjelasan sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa grafiknya akan terbuka ke atas seperti ini. Kemudian untuk A negatif maka grafiknya akan terbuka ke bawah sehingga akan mempunyai nilai maksimum. Jadi kalau A negatif maka akan mempunyai nilai maksimum, sementara yang positif akan memperoleh nilai minimum. Itu materi-materi yang harus kamu pahami dulu untuk membahas, yaitu kaitannya dengan aplikasi dari fungsi kuadrat. Saya ulangi, sumbu simetri adalah min B per 2A, kemudian nilai maksimum atau minimum minus D atau negatif D per 4A. Nah, untuk contoh permasalahan, yaitu saya buatkan soal seperti ini. Ini untuk contohnya adalah tentukan sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat ini. Y sama dengan X kuadrat plus 4X minus 12. Nah, dalam hal ini nilai A itu adalah yang di depan X kuadrat, yaitu nilainya adalah 1, A-nya, kemudian B-nya 4, C-nya negatif 12. Nah, untuk menjawab permasalahan yang atas, yaitu hubungannya dengan sumbu simetri, rumusnya adalah minus B per 2A. Sehingga untuk menjawab sumbu simetri negatif 4, nah ya, minus 4 per 2A. A-nya adalah 1. Sehingga dari sini kita memperoleh negatif 4 per 2. Maka hasilnya adalah sama dengan negatif 2. Nah, ini yang disebut dengan sumbu simetri. Jadi kalau ada permasalahan ini, maka jawabannya adalah negatif 2. Nah, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari Y, kita lihat dulu nilai A-nya. A-nya yaitu positif 1, artinya bilangannya positif. Nah, kalau positif, maka nilai Y-nya adalah Y minimum. Ya. Kemudian kalau A-nya negatif, Y-nya maksimum. Kemudian nilai B-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah negatif 12. Nah, selanjutnya dimasukkan dalam rumus. Nah, ini rumusannya yaitu B kuadrat min 4AC kemudian minus 4A. Nah, dalam hal ini kita masukkan angka-angkanya di mana nilai B itu adalah 4, C-nya adalah negatif 12, dan A sama dengan 1. Sehingga begitu dimasukkan ke dalam rumusan, yaitu hasilnya adalah 4 kuadrat min 4AC. A-nya adalah 1, C-nya negatif 12. Sehingga dalam hal ini 4 kuadrat 16, kemudian negatif kali negatif, ya, negatif 4 kali negatif 12, itu hasilnya positif 48. Nah, sehingga jumlahnya adalah 16 ditambah 48, itu adalah 64 dibagi
negatif 4. Nah, ini dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 16. Sehingga jawaban dari pertanyaan soal di atas nilai dari Y minimum, jawabannya adalah negatif 16. Nah, ini jawaban dari pertanyaan dari fungsi kuadrat ini menanyakan sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimum, yaitu negatif 2 untuk sumbu simetrinya dan negatif 16 untuk nilai Y-nya. Sekarang kita hubungkan penjelasan tadi dengan permasalahan yang mau kita bahas, yaitu soal yang berhubungan dengan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal dengan rumusan HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T yang jadi permasalahan dari pertemuan kali ini. Saya baca lagi soalnya. Di sini dirumuskan dengan HT ini ya. HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T dengan pertanyaan pertama adalah menentukan tinggi maksimum, kemudian waktu yang diperlukan. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, maka tinggi maksimum dari permasalahan ini ya, kamu amati dulu dari soal ini, HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Maka dalam hal ini nilai A-nya adalah yang di depan T kuadrat, yaitu negatif 4. Kemudian ini yang di depan T adalah nilai B plus 40. Nah, di sini nilai C-nya tidak ada atau ditulis dengan C sama dengan 0. Ya, karena A negatif 4, maka grafiknya akan terbuka ke bawah atau mempunyai nilai maksimum. Sehingga kalau kita masukkan dalam rumusan Y maksimum B kuadrat min 4AC ya, per min 4A, B-nya 40 kuadrat min 4AC, nah ini ada 0, sehingga negatif 4 kalikan 0 hasilnya adalah 0 ya. 40 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 1600. Jadi 40 kali 40, 4-4-nya 16, 0-nya ya, tambah 0 dibagi 16. Nah, sehingga untuk pertanyaan tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru, maka jawabannya adalah 100 meter. Ya, sekali lagi menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A atau dikenal dengan D per min 4A. Nah, ini. Itu untuk menjawab permasalahan yaitu yang berhubungan dengan tinggi maksimum. Yaitu jawabannya adalah 100 meter. Mudah-mudahan kamu memahaminya. Kemudian untuk menjawab ini, waktu yang diperlukan. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum, maka rumus yang dipakai adalah sumbu simetri. Ya, sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A minus B per 2A, atau di dalam hal ini karena hubungannya dengan waktu, X-nya kita ganti dengan T. T sama dengan min B per 2A. Kita ambil fungsi kuadratnya, di mana nilai A-nya adalah negatif 4, B-nya adalah 40. Sehingga untuk penyelesaian ini sesuai dengan rumusannya, ya, bahwa sumbu simetri itu ini ya, rumusannya adalah min B per 2A, di mana B-nya adalah 40 sehingga menjadi minus 40. Kemudian nilai A-nya yaitu minus 4, negatif 4 gitu ya. Ya, sehingga dari hal ini ya, negatif 40 dibagi 2A hanya minus 4, negatif 40 dibagi negatif 8, maka hasilnya adalah positif 5. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif.
Sehingga dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 5 menit. Maaf, Nah, koreksi itu yang benar penjelasannya 5 yang detik. kaitannya dengan penerapan fungsi kuadrat untuk Demikian materi di pertemuan dari penerapan dari materi fungsi kuadrat, dan selanjutnya saya minta melatih di permasalahan ini di Google Form. Sekian dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.